Setelah Huan Ya berkata kalau dia tidak akan bisa mengabaikan apa yang dilakukan oleh Gi Sugon. Gi Sugon yang mendengar itu berkata kepadanya, kalau dia tidak ingin bertarung dengan seseorang dari istana Pacheon, dan masih dengan kesombongannya yang sangat tinggi. Gi Sugon berkata kepada Huan Ya untuk berhati-hati dengan apa yang ia katakan, dan di sisi tetua Samahu, dia berkata dalam hatinya, kalau Gi Sugon adalah orang yang sangat bodoh, yang tak tahu siapa orang di depannya tersebut. Huan Ya yang mendengar Gi Sugon berbicara seperti itu, dia pun menoleh ke arah tetua Samahu dan meminta maaf, karena dia sudah tidak tahan lagi dengan apa yang dilakukan oleh Gi Sugon dan meminta tetua Samahu berpura-pura tidak melihat apa yang akan ia lakukan, dan tetua Samahu pun berkata, kalau dia tidak akan ikut campur dengan apa yang ingin mereka lakukan. Dan Gi Sugon yang melihat tetua Samahu berkata seperti itu, dia berasumsi kalau dia membunuh Huan Ya, dia tidak akan mendapatkan masalah. Kemudian Gi Sugon berkata, kalau dia tidak mempermasalahkan kalau tetua Samahu memihak kepada Huan Ya. Tetapi, karena Huan Ya terus-terusan ikut campur dalam usaha pembalasan dendamnya, Gi Sugon berkata kalau dia tidak bisa berdiam diri dengan apa yang dilakukan oleh Huan Ya. Dan setelah melihat Huan Ya menyiapkan kuda-kuda untuk bertarung, masih dengan kesombongannya yang tinggi, Gi Sugon berkata kalau Huan Ya yang bertingkah seperti dirinya adalah bagian dari keluarga yang berpengaruh karena memiliki koneksi. Gi Sugon memperingatkan Huan Ya, kalau dia sudah mencoba mencari masalah dengan orang yang salah, dan kemudian memerintahkan bawahannya untuk menyerang dirinya. Di saat beberapa dari bawahannya menyerang serentak, dengan sekali tebasan, Huan Ya pun berhasil membunuh mereka, sehingga membuat Gi Sugon terkejut, dan di sisi Huan Ya, dia yang sangat marah pun berkata, kalau Gi Sugon yang begitu percaya diri, akan ia musnahkan di detik itu juga, dan Gi Sugon yang mulai terpancing, dia pun mengeluarkan jurus racun dari fraksi Mandokmun dan langsung menyerangnya. Tetapi, Huan Ya dengan anggunnya menghindari setiap serangan yang dilancarkan oleh Gi Sugon. Dan salah satu dari bawahannya Gi Sugon, dia yang melihat itu pun berkata dalam hatinya, kalau situasi pertarungan tersebut sangatlah tidak baik untuk pemimpinnya, karena, serangan Gi Sugon tidak berpengaruh sama sekali, dan karena hal tersebut, bawahan itu pun berpendapat, kalau keterampilan Huan Ya lebih tinggi dari pemimpinnya tersebut, dan kalau jika Huan Ya memutuskan untuk menyerang, hasilnya sudah pasti kalau pemimpinnya akan kalah. Dan karena hal tersebut, dia pun mencoba memikirkan apa yang harus ia lakukan agar pertarungan tersebut bisa diakhiri. Di sisi Huan Ya, setelah berhasil menghindari semua serangan yang dilancarkan oleh Gi Sugon, dia pun berkata kalau dia telah menganalisis keterampilan yang dimiliki oleh Gi Sugon, dan seperti yang ia pikirkan, keterampilan yang dimiliki Gi Sugon hanya berguna untuk penyergapan saja. Lalu, Huan Ya pun menyiapkan tekniknya dan langsung mengarahkan ke arah Gi Sugon, dan ketika teknik Gi tersebut mengarah ke arahnya, Gi Sugon yang mencoba menahan serangan tersebut, dia pun akhirnya terpental, karena tekanan yang besar dari serangan yang dilancarkan oleh Huan Ya, dan belum terlepas dari itu, Huan Ya pun melancarkan serangan lanjutannya yang membuat Gi Sugon terkejut, namun sebelum serangan tersebut mengenainya, serangan tersebut pun diblok oleh zombie racun, yang berhasil menyelamatkan Gi Sugon dari terkena serangan tersebut. Huan Ya yang melihat Gi Sugon diselamatkan oleh zombie racunnya, dia pun berkata, kalau Mandokmun adalah fraksi yang dihuni oleh orang-orang yang tak bisa bertarung dan hanya menggunakan trik serta racun seperti seorang pengecut. Namun, Gi Sugon yang mendengar itu pun tak terpancing dengan apa yang dikatakan oleh Huan Ya. Dan sambil tersenyum, dia berkata kepada Huan Ya, kalau dirinya ingin hidup, Gi Sugon menyarankan kepada Huan Ya untuk berlutut di depan zombie racun. Tetapi, Huan Ya dengan tegas kalau para pendekar istana Pacheon tidak pernah takut dengan racun apapun, dan setelah membuat garis di hadapannya dengan menggunakan pedang yang ia pegang, tetua Samahu yang menyadari kalau gerakan tersebut adalah salah satu teknik yang dimiliki oleh Gu Yangpong. Dia pun terkejut, karena, setelah sekian lama dia bisa melihat teknik itu kembali. Di saat zombie racun tersebut berlari ke hadapannya, saat akan melancarkan serangannya,
Huan Ya pun menggunakan teknik yang ia pelajari dari Gu Yangpong, dan berhasil mencabik-cabik zombie racun tersebut, sehingga membuat para bawahan dari Gi Sugon terkejut. Lalu, di sisi Huan Ya, dia yang langsung mengarah ke arah Gi Sugon. Dia pun langsung menghunuskan pedang ke arahnya, kemudian berkata, kalau Gi Sugon harus membayar apa yang telah ia lakukan. Tetapi, sebelum Huan Ya mengeksekusinya, salah satu bawahan dari Gi Sugon pun datang dan meminta tolong kepada Huan Ya untuk mengampuni pemimpinnya tersebut, karena fraksi mereka adalah sekutu dari Istana Pacheon. Namun, Huan Ya yang masih memendam kemarahan kepada Gi Sugon, dia berkata kepada bawahannya tersebut, jika dirinya tidak ingin terbunuh, Huan Ya berkata kalau dia harus menyingkir. Tak berselang lama, terdengar seseorang yang berkata kepada Huan Ya untuk menghentikan apa yang sedang ia lakukan, dan ternyata, orang tersebut adalah Gung Saheun yang ditemani Chon Suyu. Lalu Gung Saheun bertanya kepada Huan Ya, apa yang ia pikirkan sampai-sampai memotong zombie racun menjadi beberapa bagian, dan Huan Ya yang masih dalam keadaan marah, dia berkata kepada Gung Saheun yang selaku pemimpin tertinggi Istana Pacheon, kalau hal tersebut adalah hal yang layak untuk dilakukan, dan di sisi Chon Suyu, dia yang mendengar perkataan Huan Ya pun berkata kepadanya untuk menjaga ucapannya, karena apa yang barusan ia katakan adalah tindakan yang kurang ajar, dan Huan Ya yang sudah bisa mengendalikan emosinya, dia pun lalu meminta maaf, karena dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Gung Saheun lalu berkata kepada Huan Ya, kalau dia melakukan hal tersebut pasti ada alasan dia melakukannya. Namun terlepas dari itu, Huan Ya semestinya tidak melakukan hal tersebut. Karena fraksi Mandokmun adalah bagian dari Istana Pacheon, dan menyuruhnya untuk menghentikan tindakannya tersebut. Namun meski sudah mengendalikan emosinya, Huan Ya berkata kalau dia tidak bisa menghentikan tindakannya, dan di sisi tetua Samahu, meski awalnya dia berkata kalau tidak akan ikut campur dengan apa yang akan dilakukan Huan Ya terhadap Gi Sugon. Namun setelah melihat Huan Ya berkata tidak sopan kepada Gung Saheun, dia pun akhirnya mencoba menyuruh Huan Ya untuk mengakhiri tindakannya tersebut. Meski dirinya tahu bagaimana perasaan yang Huan Ya rasakan, Huan Ya tetap harus menghormati Gung Saheun selaku pemimpin tertinggi Istana Pacheon, dan jika putra pemimpin istana bertindak seperti itu, Tetua Samahu berkata kalau kehormatan sesepuh yang lebih tinggi akan tercoreng, dan di sisi Gi Sugon, dia yang mendengar ucapan dari Tetua Samahu, kalau Huan Ya adalah putra pemimpin Istana Pacheon, dia pun mulai merasa panik, karena setelah pemimpin Istana Pacheon yang sekarang berhenti dari jabatannya, Huan Ya adalah kandidat selanjutnya yang akan menjadi pemimpin selanjutnya. Huan Ya lalu menjelaskan apa yang sudah Gi Sugon perbuat kepada Gung Saheun. Kalau karena tindakan bodohnya, So Mun yang mencoba untuk pergi ke kampung halamannya mungkin akan kembali menjadi musuh terberat buat Istana Pacheon. Ditambah, Gi Sugon sudah menggunakan parasit pada seorang gadis yang bahkan tidak tahu seni bela diri. Dan karena hal tersebut, Huan Ya berkata kalau dia tidak bisa memaafkan apa yang sudah Gi Sugon perbuat. Dan di sisi Tetua Samahu, meski dia setuju dengan apa yang Huan Ya katakan kalau tindakan Mandokmun adalah tindakan yang ceroboh karena dibutakan oleh dendam dan tidak memikirkan apa konsekuensinya, Tetua Samahu pun bertanya kepada Huan Ya, jika dirinya membunuh Gi Sugon, apa yang akan ia lakukan terhadap para bawahannya, dan meski dia membuat kesalahan, Tetua Samahu berkata kalau dia masihlah bagian dari Istana Pacheon. Dan karena Huan Ya sudah berhasil mempermalukan harga diri Gi Sugon, dia pun meminta Huan Ya untuk memasukkan pedangnya kembali ke sarungnya. Namun, ketika melihat Gi Sugon tersenyum, Huan Ya pun menendangnya, sehingga membuatnya terguling ke belakang. Dan setelah Huan Ya memasukkan pedang ke sarungnya kembali, Huan Ya berkata kepada Gi Sugon, kalau dia masih penasaran ingin membalaskan dendam terhadapnya karena apa yang sudah ia lakukan. Huan Ya berkata kalau Gi Sugon dipersilahkan menemuinya kapanpun dia inginkan. Di tempat lain, tepatnya di tempat koalisi Murim, di saat Chunha sedang berbaring, Dang Ilgi pun berkata, kalau larva yang ada di tubuhnya akan menjadi dewasa dan mencoba bertelur, dan meminta untuk segera secepat mungkin memutuskan,
Apa yang akan mereka lakukan terhadap Chunha? Apakah mereka akan memperpanjang umurnya dengan menggunakan teknik api samadhi murni? Karena kalau terlambat sedikit pun, hal tersebut akan mengakibatkan nyawanya terancam. Dan setelah sepakat kalau mereka akan menggunakan teknik api samadhi murni, Gu Yangpong pun berkata kalau dia lebih baik dalam mengendalikan Qi, dan akan melakukan teknik api samadhi murni kepada Chunha terlebih dahulu. Dan sebelum melakukannya, Dang Ilgi berkata kepada Gu Yangpong kalau dia harus menggunakan teknik api samadhi murni dengan memikirkan batasan sejauh mana Chunha bisa bertahan, dan ketika perlahan-lahan mencoba mengalirkan api samadhi murni ke tubuh Chunha. Dan ketika seiring berjalannya waktu, Chunha pun menjerit kesakitan, dan karena hal tersebut, Gu Yangpong pun menyuruh yang lain untuk menahan gerakan Chunha yang terus berontak. Dan di sisi Somun, dia yang tak sanggup melihat istrinya menderita kesakitan. Sambil menahannya, dia pun memalingkan pandangannya. Setelah beberapa saat dan proses pengobatannya selesai, Chunha pun akhirnya bisa beristirahat namun dengan keadaannya yang pucat. Kemudian, Gu Yangpong bertanya, apakah pengobatannya sudah berhasil? Dan Dang Ilgi pun berkata, kalau pengobatannya berjalan dengan lancar. Tetapi, parasit dewasanya masih tetap hidup di dalam tubuhnya. Lalu, Dang Chonho bertanya, apa yang akan terjadi jika mereka menerapkan api samadhi murni yang lebih kuat? Dan Gu Yangpong pun berkata, kalau tubuh dari Chunha tidak akan bisa menahannya, dan karena hal tersebut, Dang Chonho yang merasa kasihan kepada Chunha pun berkata kepada Somun untuk memikirkan tindakan selanjutnya. Apakah Somun akan mengakhiri hidupnya Chunha, atau membiarkannya terus menderita dengan menerima api samadhi murni sampai dia bisa melahirkan anaknya? Meski Dang Chonho berpendapat kalau itu juga bukanlah hal yang mudah. Kemudian, Gu Yangpong pun bertanya kepada Somun, apa yang akan Somun lakukan? Dan Somun pun berkata, kalau dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Dan karena hal tersebut, Gu Yangpong pun berkata kepadanya, kalau dirinya sudah tidak punya banyak waktu lagi. Di tempat pertemuan para petinggi koalisi Murim, Hai Chon Pung bertanya tentang kondisi dari Chunha, dan Chon Ak pun berkata, kalau racun parasit yang diciptakan Mandok Mun masih belum ada obatnya, meski keluarga Dang yang memiliki skill penawar naga, mereka masih tidak bisa menemukan metode penyembuhan penyakit tersebut. Kemudian, Guak Muung berkata, meski memang bisa menggunakan api samadhi murni, dan larva dalam tubuhnya bisa dibunuh, itu akan tetap sulit untuk seseorang yang tidak tahu dengan seni bela diri untuk membunuh parasit dewasanya. Salah satu petinggi yang belum diketahui namanya, dia pun berkata, kalau bukankah hal tersebut akan menguntungkan mereka? Karena, jika Chunha mati dengan menyebutnya dengan sebutan gadis tak berguna, petinggi itu berkata kalau Somun akan membantu mereka melawan istana Pacheon. Dan Guak Muung yang mendengar itu, dia pun berkata kepada petinggi tersebut untuk menjaga mulutnya, karena sebagai seorang petinggi, dia tak pantas menyebut seseorang dengan sebutan gadis tak berguna. Dan petinggi itu pun berkata, kalau dia masih memendam dendam terhadap Somun yang telah menghina harga dirinya ketika Somun mengamuk di tempat tersebut di beberapa waktu yang lalu, dan untuk memanfaatkannya, petinggi tersebut berkata kalau lebih baik gadis tersebut mati saja. Dan Guak Muung yang tak suka dengan perkataannya, dia pun berkata kepada petinggi tersebut, apakah dia terlalu takut untuk melawan istana Pacheon sampai-sampai berkata seperti itu? Dan kalau memang benar dengan apa diperkirakan, Guak Muung menyuruhnya untuk melarikan diri saja, dan petinggi itu yang tak terima dengan apa yang dikatakan oleh Guak Muung, dia pun meminta kepada Guak Muung untuk menutup mulutnya, karena kalau terus berkata omong kosong, petinggi itu berkata kalau dia akan membunuhnya. Di saat situasinya mulai tegang, Biksu Yong-o sebagai pemimpin dari koalisi Murim pun mendobrak meja untuk menghentikan mereka, sambil berkata kalau pertemuan yang mereka adakan untuk menemukan cara untuk melawan istana Pacheon. Kemudian, Zhuge Yongyong berkata, karena selama beberapa hari tidak ada konflik antara jalur cahaya dan istana Pacheon, Zhuge Yongyong berpendapat kalau kekuatan antara kedua kubu dalam keadaan seimbang. Namun dengan bantuan pasukan Arhan Shaolin dan Dewa Penjaga, Zhuge Yongyong meyakini kalau kekuatan mereka berada di atas angin. Di tempat lain,
Terlihat kakeknya So Moon sedang berjalan ke sebuah tempat, dan di perjalanannya tersebut, dia pun bergumam, kalau So Moon yang sudah pergi bertahun-tahun ke daratan China, tidak pernah lagi memberikan kabar kepadanya. Lalu, kakeknya So Moon pun menoleh ke berbagai arah, sambil berkata apakah peliharaannya terbang dan mendapati dirinya tersesat, dan setelah melihat seekor burung kecil jatuh di hadapannya, terlihatlah elang seperti Iron Blood yang sudah mati dan langsung menukik ke arah kakeknya So Moon, dan diketahui, burung tersebut bernama In Seok. Di waktu kakeknya So Moon memanggang burung kecil yang diburu oleh In Seok, setelah matang dan memakannya, kakeknya So Moon berkata kepada burung tersebut, kalau dirinya tidak bisa mengharapkan banyak dari burung tersebut, karena In Seok, yang diketahui kalau dia adalah anak dari Iron Blood, tidak mendapatkan pelajaran memburu dari ibunya Iron Blood, dan kemudian, kakeknya So Moon pun berkata, kalau dia sangat merindukan cucunya tersebut. Setelah beberapa saat dan mampir ke sebuah kedai, kakeknya So Moon pun terlihat sedang mengobrol dengan seseorang, dan di dalam obrolan tersebut, kakeknya So Moon yang mendengar kisah cucunya tersebut dari pria tersebut pun terus bertanya tentangnya, dan pria tersebut yang tak tahu kalau yang ada di depannya adalah kakeknya So Moon, dia pun berkata, dengan mengatakan, LG So Moon, dia adalah pendekar panah yang sudah mendapatkan julukan sebagai Phantom Archer. Master LG akan menembakkan panah, dan mereka tidak punya waktu untuk memproses apa yang terjadi, karena mereka sibuk bersembunyi. Panahnya begitu kuat sehingga mereka menembus musuh yang tak terhitung jumlahnya. Jadi siapa yang berani melawannya? Apa yang benar-benar menyebabkan ketenaran Master LG di Cina adalah pertarungan di bagian selatan Sungai Yangtze. Di Cina, Sungai Yangtze adalah pusat konflik antara Istana Pacheon dan Jalur Cahaya. Jalur Cahaya dikirim untuk penguatan dari Istana Namgung, dan Master LG adalah bagian dari kekuatan itu. Jalur Cahaya memenangkan pertarungannya. Namun, karena mereka tidak memiliki kekuatan, mereka tidak punya pilihan selain mundur. Lalu, kakeknya So Moon pun berkata, kalau apa yang ia dengar, Jalur Cahaya mengalami kekalahan. Tetapi, pria tersebut berkata kalau Jalur Cahaya tidak mengalami kekalahan, melainkan memutuskan untuk mundur. Namun di waktu tersebut, pria itu berkata kalau pasukan Istana Pacheon terus mengejar pasukan Jalur Cahaya dan dipaksa menuju ke jalan yang sempit, di mana pemimpin Istana Namgung dan saudaranya memutuskan untuk bertarung di tempat tersebut. Kemudian, kakeknya So Moon bertanya tentang Phantom Archer, dan pria itu pun berkata kembali, kalau pada saat itu, pria tersebut yang memanggil So Moon dengan sebutan Master Phantom Archer, dia berkata kalau So Moon kembali sendirian untuk menyelamatkan saudara-saudara Namgung. Dan dengan kehebatannya, pria tersebut berkata kalau So Moon berhasil melawan mereka sendirian dan berhasil menyelamatkan pemimpin Istana Namgung. Dan karena peristiwa tersebutlah, pria itu berkata kalau So Moon mendapatkan julukannya sebagai Phantom Archer dan menjadi terkenal. Kakeknya So Moon yang mendengar kisah cucunya tersebut pun merasa senang. Namun ketika pria tersebut meneruskan kisahnya dan berkata kalau So Moon mengalami kecelakaan saat pergi ke kediaman Dang, kakeknya So Moon pun bertanya, apa maksud pria tersebut yang berkata kalau So Moon mengalami kecelakaan, dan pria tersebut yang menyebut orang-orang dari keluarga Dang sebagai orang yang bodoh. Dia berkata kalau mereka telah membunuh So Moon, sehingga membuat kakeknya So Moon pun terkejut dan meraih baju pria tersebut, sambil bertanya kenapa keluarga Dang melakukan hal tersebut, dan pria itu yang merasa sesak karena cengkraman kakeknya So Moon, dia pun memintanya untuk melepaskan genggamannya terlebih dahulu, dan setelah melepaskan, pria itu memberitahukan, kalau di waktu itu, Istana Dang mengira kalau So Moon adalah mata-mata dari Istana Pacheon, dan setelah menangkapnya, para orang-orang dari keluarga Dang menyiksanya sampai dia meninggal. Kakeknya So Moon yang terkejut dengan cerita tersebut pun berkata, bukannya So Moon adalah seorang seniman bela diri yang sangat terampil, kenapa dia bisa dengan mudah tertangkap seperti itu? Dan pria itu pun berkata, kalau sebelum mendatangi Istana Dang, So Moon telah bertarung dan menggagalkan pasukan Mandok Moon yang akan menyerang ke Istana Dang, dan karena hal tersebut,
Pria itu berkata kalau So Moon pasti menderita luka yang serius, serta meyakini kalau di saat di kediaman Istana Dang, So Moon sedang tidak dalam kondisi yang sehat, dan di sisi kakeknya So Moon, dia yang marah pun berkata kalau dia akan membalas dendam kepada keluarga Dang. Kemudian bertanya kepada pria tersebut, apakah yang diceritakannya adalah benar, dan pria itu pun berkata kalau itu adalah kebenaran, dan kalau kakeknya So Moon tidak mempercayai perkataannya, dia pun meminta kakeknya So Moon untuk mencari kebenarannya dari orang lain. Karena peristiwa tersebut yang sudah 6 bulan berlalu, dia berkata kalau orang-orang sudah tahu dengan peristiwa tersebut, dan setelah hari berganti malam, kakeknya So Moon yang sedang berada di sebuah hutan, dia pun merasa sedih sekaligus marah, karena cucu satu-satunya harus pergi mendahuluinya karena keegoisannya yang membohonginya untuk pergi ke Istana Dang. Namun terlepas dari itu, kakeknya So Moon pun bertekad kalau dia akan memusnahkan semua orang-orang yang ada di Istana Dang, dengan tanpa sepengetahuannya, kalau So Moon sudah kembali. Setelah beberapa waktu berlalu, kakeknya So Moon yang menyinggahi sebuah kedai di saat perjalanannya menuju ke kediaman Dang. Dia pun mendengar beberapa orang yang sedang berbincang, dengan salah satu dari mereka yang berkata, kalau pasukan jalur cahaya dan orang-orang dari Istana Dang sedang berada di Gunung Hua, serta dia juga berkata, kalau dia mendengar desas-desus, kalau Phantom Archer sudah mengamuk di Gunung Hua, dan rekannya yang sebangku pun berkata kalau dia juga mendengar hal tersebut, serta dia juga menambahkan, kalau So Moon berperang dengan jalur cahaya karena mereka memihak Istana Dang. Kakeknya So Moon yang mendengar itu pun lalu menghampiri mereka dan bertanya dengan mengatakan bukankah Phantom Archer sudah mati? Dan salah satu dari mereka pun berkata, kalau awalnya, semua orang mengira kalau Phantom Archer sudah mati. Namun di kemudian waktu, pengunjung itu berkata kalau So Moon kembali dengan hidup-hidup, sehingga membuat sok kakeknya So Moon sampai terjatuh. Di saat perjalanannya menuju Gunung Hua, dia yang akhirnya tahu kalau So Moon masih hidup pun bergumam dengan berkata, kalau dirinya akan memberikan hukuman kepada cucunya tersebut, karena So Moon sudah membuatnya takut karena akan kehilangan cucu satu-satunya. Dan setelah sampai ke Gunung Hua, kakeknya So Moon bergumam kembali, jika So Moon melihatnya datang dan menemuinya, dia berpikir kalau So Moon akan marah besar, karena berkat ulahnya yang membohongi cucunya tersebut, So Moon mengalami kejadian yang sangat tragis, yang sampai membuat peliharaannya Iron Blood mati. Setelah memasuki hutan yang berada di Gunung Hua, para seniman bela diri dari koalisi Murim, Oh Sang beserta para bawahannya yang bertugas untuk menjaga wilayah tersebut, saat melihat kakeknya So Moon memasuki hutan tersebut, salah satu bawahannya berkata kepada Oh Sang dengan menggunakan teknik telepati, kalau kakeknya So Moon yang ia kira adalah Bo King. Dia pun berkata, kalau aura yang dimiliki oleh kakeknya So Moon sangatlah luar biasa, bahwa dia beranggapan, kalau kakeknya So Moon mempunyai aura yang setingkat dengan 5 Raja Gang Ho. Kemudian, dia bertanya kepada Oh Sang, apa yang harus mereka lakukan, karena dengan kekuatan mereka yang sekarang, dia berkata kalau itu akan sulit untuk melawan kakeknya So Moon. Namun Oh Sang yang beranggapan berbeda, dia berkata kalau mereka masih mempunyai kesempatan menang melawan kakeknya So Moon. Tetapi, bawahannya berkata, kalau dia harus bijak dalam mengambil keputusan, dan menyarankan untuk menunggu terlebih dahulu, dan Oh Sang yang menyetujui apa yang diusulkan oleh bawahannya tersebut. Dia pun lalu memerintahkan bawahannya untuk pergi memberitahukan para tetua tentang kedatangan kakeknya So Moon, yang mereka anggap sebagai Bo King. Di sisi kakeknya So Moon, dia yang menyadari kalau banyak sekali orang-orang yang mengawasinya. Dia pun hanya terus berjalan dan tak menghiraukan mereka. Namun, sebelum sampai ke tempat perkumpulan koalisi Murim, Oh Sang pun datang dan mengepungnya sambil berkata untuk berhenti. Dan kakeknya So Moon yang mendengar itu, dia pun berkata kepada Oh Sang kalau dia sungguh berani berkata tidak sopan kepada seseorang yang lebih tua darinya. Kemudian, kakeknya So Moon bertanya, apa masalah mereka menghentikan perjalanannya? Dan di sisi Oh Sang, dia pun berkata dalam hatinya, kalau sehebat apapun orang dalam seni bela dirinya,
Dia pasti akan merasakan gugup kalau melawan banyak musuh sendirian. Tetapi di hadapan kakeknya So Moon yang Oh Sang anggap sebagai Bo King, Oh Sang pun merasa heran, karena kakeknya So Moon terlihat sangat santai. Kakeknya So Moon pun berkata kembali, jika Oh Sang berbicara dengannya, bukankah seharusnya dia berbicara kembali dan bukannya berdiam diri? Dan di saat Oh Sang berkata kalau kakeknya So Moon seharusnya tahu apa yang sudah terjadi, kakeknya So Moon yang kebingungan dengan apa yang dikatakan oleh Oh Sang pun bertanya tentang apa yang barusan Oh Sang katakan. Namun, Oh Sang yang tak menghiraukan perkataannya, dia malah memperkenalkan dirinya, dan di waktu yang bersamaan, dia berkata dalam hatinya, dengan berkata kalau meski dirinya tidak mungkin bisa mengalahkan kakeknya So Moon yang ia anggap sebagai Bo King, namun dengan keberaniannya, dia meyakini kalau dia akan menjadi pilar yang bersinar di Jongnam, serta dengan wataknya yang tergila-gila dengan sanjungan dari orang lain, dia berkata kalau dia akan menjadi salah satu seniman bela diri yang akan diingat orang-orang dengan keberaniannya yang tanpa takut melawan Bo King. Dan jika dirinya berhasil menahan Bo King dalam pertarungan tersebut meski hanya beberapa menit, dia meyakini kalau dia akan menjadi sebagai salah satu orang yang disegani, sampai mengulur waktu menunggu para petinggi datang ke tempatnya. Setelah memperkenalkan dirinya serta fraksinya, sambil mencabut pedang dari sarungnya, Oh Sang pun berkata kepada kakeknya So Moon kalau dia akan menantangnya, serta berkata kalau kakeknya So Moon akan mati di tempat tersebut, dan Oh Sang pun serentak bergerak untuk menyerang kakeknya So Moon. Tetapi, kakeknya So Moon dengan santainya menghindari serangan tersebut dengan cara melompat, dan ketika bawahan Oh Sang melancarkan serangannya juga, kakeknya So Moon masih bisa menghindari serangan tersebut, dan setelah beberapa saat menghindari serangan mereka, kakeknya So Moon yang akhirnya akan membalas apa yang mereka lakukan terhadapnya dengan tujuan untuk memberikan pelajaran karena tindakan mereka yang tidak sopan. Kakeknya So Moon pun menyerang mereka satu persatu. Di tempat perkumpulan para petinggi koalisi Murim, salah satu bawahan dari Oh Sang yang menyampaikan kalau Bo King datang ke Gunung Hua, dia pun ditanya oleh para petinggi tersebut dengan kebenarannya, dan pria itu pun membenarkan hal tersebut, serta berkata kalau dia sudah mengawasi kakeknya So Moon sejak dirinya mulai mendaki Gunung Hua. Lalu, salah satu petinggi yang belum diketahui namanya pun bertanya, apakah ada orang lain selain Bo King? Dan pria itu pun berkata, kalau Bo King datang sendirian, serta menyampaikan, kalau pemimpinnya Oh Sang dan yang lainnya sedang bertarung dengan kakeknya So Moon. Petinggi itu yang mendengarnya pun berkata, meski Oh Sang menunjukkan keberaniannya dengan melawan Bo King, itu adalah tindakan yang sembrono. Kemudian, Hai Chon Pung mengusulkan untuk segera pergi ke tempat pertempuran mereka, karena kalau membiarkan terlalu lama, para murid-murid akan terluka parah saat melawan kakeknya So Moon. Dan setelah mereka bergegas pergi ke tempat pertarungan, di sisi Zhuge Yongyong, dia berkata kalau situasi tersebut sangatlah aneh, karena Bo King datang ke Gunung Hua hanya seorang diri, dan Biksu Yong Oh pun membalas perkataannya, kalau mungkin Bo King datang untuk melawan So Moon kembali, karena dia tidak bisa menerima kekalahannya. Di tempat pertempuran kakeknya So Moon, dia yang terus menghajar para bawahannya dari Oh Sang. Hal tersebut pun membuat Oh Sang mulai merasa panik, dan tak berselang lama, para petinggi koalisi Murim pun datang, dan saat akan membantu Oh Sang, petinggi yang belum diketahui namanya pun dihentikan oleh Hai Chon Pung, dengan dia yang berkata kalau ada sedikit yang tidak beres, dan setelah ditanya apa maksud dari perkataannya, dia yang melihat keterampilan kakeknya So Moon yang sedang menghajar para bawahan Oh Sang, dia pun ditanya oleh muridnya Guak Muung, apakah pria tua yang ada di depan mereka adalah Bo King, dan Hai Chon Pung pun sedikit tak meyakininya, karena dia sudah lama tidak melihat sosok dari tetua Bo King, dan meski dia berpendapat kalau aura dan penampilannya mirip, tapi yang sekarang ia lihat hanya seperti seorang pengemis jalanan yang sedang berkelahi, dan petinggi yang belum diketahui namanya pun berkata, mau dia adalah Bo King atau seorang pengemis jalanan, jika mereka tidak melakukan apa-apa, dia berpendapat kalau para murid akan mendapatkan luka dari serangan kakeknya So Moon. Dan di sisi pertempuran Oh Sang dan kakeknya So Moon, setelah tinggal dia sendirian,
Kakeknya Somun pun berkata kepadanya, kalau dia akan mendidiknya dengan baik, sehingga dia atau Osang tidak akan membuat kesalahan yang sama. Dan di sisi Osang, dia yang gemetaran ketakutan pun berkata dalam hatinya, kenapa para petinggi hanya diam dan menonton pertarungannya saja? Dan tak berselang lama, pemimpin yang itu pun berteriak kepada kakeknya Somun untuk berhenti. Dan kakeknya Somun yang melihat itu, saat dia bergerak untuk melancarkan serangannya, kakeknya Somun pun menyiapkan tembakan panah tak berbentuk sambil berkata, kalau dia akan mengajari Osang tata krama dan berkata kepada pemimpin tersebut untuk jangan dulu ikut campur. Dan ketika serangannya tersebut dilesatkan, pemimpin itu yang melihat serangan tersebut, dia pun merunduk untuk menghindari serangannya, kemudian melompat untuk menghindari serangan yang lain. Dan di sisi Guak Muung, dia yang melihat serangan tersebut pun terkejut, karena serangan tersebut sangatlah mirip dengan tembakan panah yang dilesatkan oleh Somun. Dan di sisi Namgung Geom, dia yang melihatnya juga, dia berkata, kalau tembakan tersebut sedikit berbeda dengan tembakan panah tak berbentuk yang dilesatkan oleh Somun. Dan Guak Muung pun bersependapat dengan hal itu. Meski dia meyakini kalau tembakan tersebut adalah tembakan panah tak berbentuk, kekuatan dan kecepatannya tidak sebanding dengan apa yang Somun lakukan. Namun meski begitu, Guak Muung berkata kalau tembakan tersebut masihlah luar biasa, serta sekaligus merasa heran, karena masih ada orang yang bisa melakukan tembakan tersebut seperti Somun. Di sisi kakeknya Somun, dia yang berhasil menghalangi pemimpin tertinggi, dia pun dengan cepat menghampiri Oh Sang, dan langsung menamparnya sambil berkata, kenapa Oh Sang berani sekali berkata lancang kepadanya yang lebih tua? Dan setelah terus-terusan terkena tamparan dari kakeknya Somun, akhirnya, Osang pun tak sadarkan diri. Dan ketika para petinggi mendengar kakeknya Somun yang berkata kalau dia melakukan hal tersebut karena Osang berkata lancang kepadanya, Hai Chonpung pun memaklumi apa yang dilakukan kakeknya Somun tersebut kalau itu adalah kebenarannya. Kemudian, dia pun bertanya, apakah kakeknya Somun adalah orang yang dijuluki sebagai Bo King? Dan kakeknya Somun yang mendengar itu, dia yang awalnya kebingungan dia yang dipanggil Bo King. Dia yang mengingat kalau Somun mendapatkan julukan sebagai Phantom Archer, dia pun berpikir kalau panggilan Bo King sangat cocok untuk julukannya. Dan karena hal tersebut, kakeknya Somun pun berkata kepada mereka, kalau mereka boleh memanggilnya dengan sebutan tersebut. Pemimpin yang belum diketahui namanya yang mendengar itu pun berkata, tidak peduli seberapa hebatnya Bo King, dia tidak bisa membiarkan harga dirinya dicoreng karena murid-muridnya mengalami penghinaan. Dia pun berkata kepada para pemimpin yang lain untuk jangan menghentikannya, dan setelah melangkah ke hadapan kakeknya Somun, sambil mengarahkan pedang ke arahnya, dia berkata kalau dia akan menantangnya. Dan di sisi kakeknya Somun, dia pun bertanya, hubungan apa mereka dengan Oh Sang yang ia buat tak sadarkan diri? Dan pemimpin itu pun berkata, kalau dia dan yang lain yang kakeknya Somun kalahkan adalah murid-muridnya, dan karena sikapnya tidak sopan seperti yang diperlihatkan oleh Oh Sang, kakeknya Somun pun berkata, kalau dia adalah master yang sangat buruk, sehingga muridnya atau yang ia maksud adalah Oh Sang, memiliki sifat yang tidak sopan serta berkata, kalau dia menyayangkan, kalau dirinya mengajari murid-muridnya tersebut dengan sikap yang tidak baik, kemudian, kakeknya Somun pun menyuruhnya untuk maju. Dengan dia yang berniat akan memberikan pelajaran kepada pemimpin tersebut. Pemimpin itu yang terpancing oleh omongan dari kakeknya Somun. Dia pun langsung menerjang dan melancarkan serangannya. Tetapi, kakeknya Somun bisa dengan mudah menghindari serangan tersebut. Dan di dalam penyerangan tersebut, pemimpin itu yang berkata kalau gelar sebagai Bo King adalah lelucon buat orang lemah. Di sisi Hai Chonpung, dia yang melihat pemimpin itu bernafas dengan lebih kasar dan gerakan kakinya menjadi berat. Dia pun berpendapat kalau itu akan menjadi hal yang buruk. Dan di sisi Namgung Geom, dia pun mengasumsikan, kalau pertarungan mereka sudah bisa ditebak, kalau pemimpin tersebut akan kalah melawan kakeknya Somun. Di pertempuran tersebut, kakeknya Somun yang mendengar omongan pemimpin tersebut, dia pun berkata kepadanya, kalau dengan kemampuannya yang ia tunjukkan, kakeknya Somun berkata kalau dia tidak akan menang melawannya,
dan pemimpin itu yang terpancing pun langsung bergerak kembali dan menyerang kakeknya Somun. Tetapi, kakeknya Somun menghindari serangan tersebut dengan cara melompat ke udara, dan di saat di udara, kakeknya Somun pun menyiapkan 2 ranting untuk melancarkan serangannya, dan ketika serangan itu dilancarkan, pemimpin itu masih bisa memblokir serangan tersebut. Namun ketika serangan lanjutannya disiapkan, ketika kakeknya Somun melancarkan 2 serangannya, dia pun menyelipkan serangan tembakan panah tak berbentuk dengan dipanduki, dan ketika 2 serangan itu bisa diblok oleh pemimpin tersebut, tembakan panah tak berbentuk yang dipanduki pun berbelok dan menyerangnya dari belakang. Tetapi, pemimpin itu yang melihat serangan tersebut, dia pun berhasil menghindari serangan tersebut dengan cara menundukkan kepalanya. Di sisi Dang Munseong dan Hai Chon Pung, Dang Munseong yang melihat teknik tersebut pun membuatnya merasa kagum. Tetapi, Hai Chon Pung merasa terkejut bukan karena kehebatannya, melainkan menyadari sesuatu. Dan karena hal tersebut, dia pun berkata kalau yang ada di hadapannya bukanlah Bo King, sehingga membuat Dang Munseong bertanya-tanya, kalau dia bukan Bo King seperti apa yang dikatakan oleh Hai Chon Pung, lalu siapa orang yang mempunyai keterampilan seni bela diri sehebat itu? Dan Hai Chon Pung pun berkata kalau dia tidak tahu. Tetapi, dia dengan yakin berkata kalau orang yang ada di depannya bukanlah Bo King, karena sepengetahuannya, Bo King adalah seorang kidal, dan di sisi Guak Muung, dia yang melihat teknik tersebut, dia pun berkata kalau dia pernah melihat teknik tersebut, dan hal yang sama dengan Namgung Geom, dia berkata kalau dia juga tahu dengan teknik tersebut, dan setelah mengetahui identitas asli dari kakeknya Somun, mereka pun lalu tertawa, sehingga membuat Dang Munseong merasa bingung, dan di sisi pertempuran tersebut, kakeknya Somun yang berhasil menjatuhkan pedang dari pemimpin tersebut dan membuatnya sampai terjatuh bersujud. Dia pun berkata untuk mengakhiri pertarungan mereka, dan tak berselang lama, Namgung Geom pun menghampirinya serta bertanya, apakah dia benar adalah kakeknya Somun? Dan kakeknya Somun yang mendengar itu, dia pun membenarkan hal tersebut. Setelah beberapa waktu berlalu, dia yang dibawa ke tempat koalisi Murim dan berbincang dengan para petinggi. Somun pun dikabari dengan kedatangannya, dan setelah diantar oleh Biksu Mumu ke tempat kakeknya berada, setelah memasuki ruangan yang berisikan para petinggi dan kakeknya tersebut, dia yang melihat kakeknya, dia pun terdiam sambil gemetaran, dan di sisi kakeknya Somun, dia yang mencoba menutupi kesalahannya kalau dia sudah berbohong kepadanya, dia pun berkata kalau Somun yang sudah melalui banyak hal, sehingga membuat wajahnya mendapatkan goresan bekas pertempuran. Dia tanpa bersalah pun seenaknya berkata, kalau Somun adalah cucu yang sangat keras kepala yang terus memintanya ingin pergi, meski kakeknya Somun sudah mengatakan kalau dirinya mungkin akan mendapatkan banyak kesulitan setelah meninggalkan rumah. Kemudian, dia berkata, kalau dia mendengar dari berbagai orang ketika ingin pergi menemuinya, kalau Somun sudah mempunyai teman dan memiliki beberapa pengalaman yang sangat baik, dan karena hal tersebut, kakeknya Somun pun berkata kalau dia sangat bangga dengan pencapaian yang sudah Somun capai. Dan ketika Somun ingin menyangkal semua hal itu, kakeknya pun memotong ucapannya dan berkata, kalau Somun sudah tidak pantas untuk menangis di usianya yang sekarang. Kemudian bertanya, apakah Somun senang melihatnya? Kemudian, kakeknya tersebut menegaskan kepada Somun untuk menjaga emosinya, karena di tempat tersebut bukan hanya ada mereka berdua, yang mengartikan kalau kakeknya Somun yang sudah mengetahui kalau Somun tahu tentang kebohongannya, tanpa langsung dia berkata kepada cucunya tersebut untuk diam dan jangan membeberkannya karena banyak orang di tempat tersebut, dan di sisi Namgung Sangin, dia yang melihat keadaan Somun pun meminta pamit kepada kakeknya Somun. Karena dia anggap, kalau Somun terlihat ingin menangis setelah sekian lama dia tidak bertemu dengan kakeknya, dan setelah mereka berpamitan dan tinggal mereka berdua, kakeknya tersebut pun menyuruh Somun untuk duduk, dan setelah duduk, Somun yang terlihat marah pun meminta penjelasan tentang perbuatannya, dan kakeknya Somun yang masih berpura-pura tidak tahu, dia pun bertanya apa maksudnya dari pertanyaan Somun tersebut. Somun yang marah pun berkata, kenapa tunangannya tidak ada di istana Dang?
karena orang-orang di Istana Dang mengatakan, bahwa mereka belum pernah ke Gunung Paektu tempat tinggal So Moon dan kakeknya. Kemudian bertanya, bagaimana mereka bisa membuat perjodohan tersebut, dan kakeknya So Moon yang melihat cucunya tersebut sangat marah. Dia pun akhirnya mengakui, kalau apa yang dikatakannya dulu adalah kebohongan, serta berkata kalau dia juga belum pernah bertemu dengan orang-orang dari Istana Dang. Namun terlepas dari itu, kakeknya So Moon berkata kalau itu dilakukan untuk kebaikannya, dan So Moon yang mendengar itu, dia pun tambah marah. Karena apa yang sudah ia alami karena kebohongan dari kakeknya tersebut, dia yang memikirkan kalau dia yang terlihat senang akan bertemu dengan calon istrinya. So Moon pun beranggapan kalau itu adalah tindakan yang sangat konyol setelah tahu kalau semua itu adalah kebohongan. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.